Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak, Ibu, Saudara-saudara juga ikut sebar lewat apapun termasuk lewat video ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di pertanggiangan Minggu Kantate 2 Mei 2021, terambil dari kitab Wahyu pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 4, dan bacaan dari kitab Mazmur pasal 150 ayat 1 sampai dengan ayat 6, diikat oleh topik atau tema segala yang bernafas memuji Tuhan. Dalam bahasa Batak dituliskan Nasa Namarhosa memuji Debata. Saya baca untuk kita. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya simak pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Wahyu pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 4, nyanyian mereka yang menang. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba bunyinya. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, adil dan benar segala jalanmu ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Saudara, khotbah kita di pertanggiangan Minggu Kantate 2 Mei 2021 berbicara tentang menyanyi bagi kebesaran nama Tuhan didasarkan kepada Mazmur 98 ayat 1. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Dalam bahasa Batak, Edho kamu madi jahoba, edde nai baru sada. Dihubungkan dengan topik atau tema minggu, segala yang bernapas memuji Tuhan. Nasa Namarhosa memuji Debata. Kitab Wahyu yang dalam bahasa Inggris disebut Revelation adalah kitab yang khusus mengungkapkan rahasia-rahasia ilahi yang selama ini tidak pernah diketahui, didengar, dan dilihat, disaksikan oleh manusia. Kata revelation dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin revelatio. Artinya revelatio, membuka layar, membuka tabir selubung tirai. Selama tabir selubung tirai itu masih tertutup, belum dibukakan, maka kita tidak mengetahui dan mengerti apa yang ada di balik layar, di balik tirai atau selubung itu.
Tetapi setelah layar, tirai, tabir, selubung itu dibuka, maka semua yang tadinya tertutup gelap sekarang sudah nampak terbuka jelas, dan tidak ada lagi yang ditutup-tutupi, tidak ada lagi tabir di balik layar, di balik tirai dan selubung itu. Itulah yang kita temukan dalam kitab Wahyu atau kitab Revelation ini. Tuhan Allah membukakan semua rahasia yang pernah terjadi dan yang akan terjadi di masa yang akan datang kepada Yohanes yang selama ini ditutup-tutupi kepada manusia. Lewat pengungkapan layar tabir rahasia ilahi dalam kitab Wahyu yang ditulis oleh Yohanes ini, pada saat dia dibuang oleh penguasa saat itu di pulau Patmos, pulau yang terpencil, Tuhan Allah mengungkapkan kepada orang-orang Kristen yang tertindas, yang dikejar-kejar, disiksa, yang menderita oleh karena kebenaran dan oleh karena mempertahankan imannya kepada Yesus Kristus, agar mereka tidak mau surut dalam mempertahankan iman mereka, agar mereka tidak takut, tidak gentar, meski harus menghadapi berbagai-bagai penderitaan, termasuk sampai hingga kepada kematian martir, kematian yang tidak wajar dari penguasa-penguasa saat itu. Lewat pengungkapan tabir rahasia ilahi ini, orang yang sedang tertindas itu merasa dikuatkan. Sukacita muncul kembali, mampu bertahan di dalam berbagai-bagai pergumulan itu. Apa isi dari buku Wahyu atau Revelation ini? Dalam buku Wahyu atau Revelation ini ditunjukkan oleh Allah bahwa semua orang-orang percaya yang mengalami penderitaan penindasan dan sebagian sudah mati martir, mereka sudah sampai di sorga, sudah bersatu bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang dahulu juga pernah menderita, disiksa, disalib, tetapi bangkit kembali. Semua penderitaan, pergumulan, air mata, kesedihan, dan kepiluan hidup karena mempertahankan iman akan berakhir. Semua penindasan, intimidasi kepada orang-orang percaya akan selesai. Ada ujungnya, ada akhirnya. Terdapat dalam pasal 21 ayat 4. Orang yang setia sampai mati, setia sampai akhir, menurut pasal 2 ayat 10, akan menang dan akan memperoleh upah mahkota. Mahkota, Bapak Ibu. Pasal 2 ayat 10. Mereka tidak akan haus, tidak akan lapar lagi, dan tidak lagi akan miskin. Pasal 7 ayat 16. Semua kuasa-kuasa dan penguasa-penguasa yang bersimbolkan nomor atau bilangan 666 akan berakhir dan dikalahkan oleh Tuhan. Pasal 13 ayat 18. Jadi Bapak Ibu, kitab Wahyu atau Revelation, pangungkapan ini dalam bahasa Batak, memberi pengharapan dan keteguhan hati kepada setiap orang percaya di segala zaman. Segala zaman. Zaman dahulu, zaman sekarang, zaman kita, dan juga zaman yang akan datang. Ketika mengalami berbagai-bagai penghambatan dan penderitaan akibat konsistensi imannya untuk pegang Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamatnya. Saudara, apa yang kita lihat dalam kitab Wahyu pasal 15, khotbah kita di pertanggihan Minggu Kantate 2 Mei 2021. Di buku Wahyu pasal 15, mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 4, ini Yohanes melihat dalam penglihatan rohaninya sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu, patungnya, dan bilangan namanya. Mereka memegang kecapi Allah,
lalu menyanyikan nyanyian Musa dan nyanyian anak domba Allah. Siapa mereka yang dilihat oleh Yohanes menyanyikan nyanyian Musa dan nyanyian anak domba Allah? Ini siapa mereka? Mereka adalah sekumpulan besar, orang-orang yang keluar dari kesusahan besar, orang-orang yang menang atas segala godaan, atas segala cobaan-cobaan selama hidupnya, dan mereka menyembah Tuhan Allah. Mereka adalah orang-orang yang tadinya mengalami hingga penderitaan, martir, karena mempertahankan iman kepercayaannya kepada Yesus Kristus selama dalam hidupnya di tengah-tengah dunia ini. Mereka adalah para martir yang telah melewati lautan penganiayaan dan telah tiba di pantai sorgawi. Apa itu? Nyanyian Musa dan nyanyian anak domba yang mereka nyanyikan itu. Dalam perjanjian lama tercatat 2 nyanyian Musa. Satu terdapat dalam Keluaran pasal 15, di mana Musa merayakan kemenangan atas Firaun pada saat umat Israel dibebaskan Tuhan dari perbudakan Mesir selama 400 tahun dengan melewati bahaya penyeberangan Laut Merah penuh dengan kemenangan. Yang satu lagi terdapat dalam Ulangan pasal 32, di mana Musa merayakan kemurahan dan hukuman Allah sebelum Musa meninggal. Saudara, dan nyanyian anak domba itu adalah nyanyian yang menceritakan bagaimana anak domba Allah. Siapa anak domba Allah? Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib dan bangkit mengalahkan kematian untuk menebus dosa kita, pelanggaran, kejahatan, kesalahan, dan pemberontakan semua umat manusia, kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Mengapa kedua jenis nyanyian ini yang dinyanyikan oleh para martir itu, dan apa hubungan keduanya? Saudara, pembebasan yang Allah demonstrasikan melalui Musa di Perjanjian Lama, yang adalah fakta sejarah itu, mengarahkan kita pada fakta pembebasan yang sempurna dan sejati dalam Perjanjian Baru lewat pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Jadi, kedua nyanyian Musa di Perjanjian Lama dan nyanyian anak domba Allah lewat pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib dalam Perjanjian Baru ini sangat berkaitan erat satu dengan yang lain. Itu menggambarkan kuasa pemeliharaan Allah. Saudara, lewat kedua peristiwa besar itu, yaitu peristiwa pembebasan Israel dari Mesir dan keselamatan seisi bumi yang dilakukan oleh Yesus, dinyatakanlah begitu besarnya kasih Allah kepada umat pilihannya yang nampak lewat keperkasaan, perbuatan Tuhan yang ajaib dan yang sangat-sangat luar biasa. Saudara, untuk mengungkapkan pujian dan rasa syukur kepada Allah, para martir itu mendeklarasikan kekuasaan dan keagungan Allah dan segala pekerjaan keadilan dan kekudusan Allah itu lewat nyanyian mereka yang berisi apa isinya. Pada ayat 3 disebutkan di sini, besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan, Allah yang maha kuasa, adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Pada ayat 4 dilanjutkan nyanyian itu. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Saudara, apa pengajaran berharga dari kitab Wahyu pasal 15 ayat 1 sampai dengan 4 ini dihubungkan dengan topik Minggu Kantate? Mari kita lihat beberapa. Yang pertama, orang percaya dan bertahan dalam imannya akan mengalami kemenangan. Itu yang pertama. Saudara, jika Yohanes melihat di dalam perikop ini adanya laut dan api,
Maka semua itu menggambarkan senjata, kuasa, kekuatan yang dimiliki oleh Allah yang bertujuan untuk menghanyutkan, mengaup, mengalonokkan, menghabisi, dan membakar semua kuasa-kuasa duniawi, semua kejahatan-kejahatan dan lawan-lawan Allah di tengah-tengah dunia ini. Inilah pusat dan sentral daripada pengungkapan rahasia ini, yaitu tentang kemenangan orang percaya. Apa artinya kalau kita katakan kemenangan orang percaya di sini? Saudara, menang di sini berarti orang yang unggul, tahan uji, lulus tes. Orang yang menang di sini berarti orang yang unggul, yang mampu mengakhiri pertandingan atau pertarungan dengan melewati berbagai-bagai krisis iman, cobaan, ujian, tantangan, dan pergumulan. Tetapi semua itu dilaluinya dan memenangkannya. Saudara, ini mengingatkan kita sekarang bahwa selama kita berada di dalam dunia ini, kita pasti menghadapi berbagai-bagai ragam cobaan, pergumulan, tantangan, ujian-ujian iman. Dan kita harus bertekad untuk mengalahkan semua itu dan menang. Ketika kita menghadapi ujian kesehatan lewat merebaknya sakit penyakit, apapun itu, termasuk penyakit pandemi coronavirus disease atau penyakit-penyakit lama. Penyakit lama mungkin kanser, leukemia, penyakit dalam, penyakit jantung, dan lain-lain. Itu semua kita harus jalani dengan sabar, bengit, menaun, bertahan, Bapak Ibu, supaya kita menang. Ketika kita harus menghadapi keadaan ekonomi yang betul-betul memukul kehidupan rumah tangga kita, mungkin karena masalah pekerjaan, usaha nggak jalan, bangkrut, dan lain-lain. Maka kita harus bersabar dan harus berusaha mencari berbagai-bagai kemungkinan alternatif lain yang halal. Bukan mencari jalan-jalan yang curang, penipuan, dan sebagainya. Jangan. Kita nggak orang yang menang dalam hal seperti itu. Mungkin kita hadapi pergumulan, ujian, tantangan lewat masalah-masalah keluarga, masalah rumah tangga, pariana konon, hubungan suami istri yang barangkali kurang harmonis, dan lain-lain. Nah, dalam segala hal ini kita harus mampu menahan diri, menahan emosional, menahan gejolak hati untuk marah. Namun jika harus marah, mungkin juga harus marah, tetapi harus mampu bertahan dengan kemarahan yang terkendali. Mampu mengendalikan mulut agar tidak berbicara kotor. Mampu mengendalikan suara agar tidak menjadi perhatian buat tetangga, buat orang lain yang mendengar. Mampu mengendalikan tangan agar tidak harus memukul, merusak, dan lain-lain. Saudara, inilah kemenangan itu. Ketika kita sudah mampu melawan iblis, melawan godaan-godaan setan, roh-roh jahat, dan keinginan-keinginan jahat di dalam hidup kita, dalam diri kita, di dalam gereja kita, dan di dalam rumah tangga kita. Nah, disitulah kita harus menang, Bapak Ibu. Pengajaran yang kedua, jaga, pelihara diri agar jangan berhati binatang. Saudara, kemudian Yohanes tadi melihat binatang-binatang dan patungnya serta bilangan namanya dikalahkan. Inilah gambaran kuasa-kuasa, kekuatan-kekuatan duniawi yang senantiasa mengancam dan mencoba merusak kehidupan orang-orang percaya. Inilah gambaran kuasa-kuasa yang menghambat penyebaran, pewartaan firman Tuhan, yang menghalang-halangi para hamba-hamba Tuhan untuk menyampaikan berita kesukaan, yang membuat orang-orang percaya mengalami sakit hati dan berbagai-bagai kekurang nyamanan dalam hidup
ini. Saudara, binatang di sini merupakan gambaran dari hidup orang yang tidak memperdulikan aturan dan peraturan, tidak memperdulikan norma-norma, adat budaya yang baik, yang mengikat tali silaturahmi persekutuan keluarga. Mereka nggak sukai itu semua. Orang yang memiliki hati binatang ini tidak menyukai sopan santun, kekerabatan, hubungan kekeluargaan, bahkan tidak menghargai peri kemanusiaan. Mereka sangat-sangat biadab, tidak beradab, dan main paksa, menipu, suka memberitakan berita-berita yang nggak benar, hoax. Binatang di sini menggambarkan mentalitas buruk, jelek, tidak beretika, tidak terpuji, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Perilaku binatang inilah yang sekarang dilihat oleh Yohanes dalam Wahyu ini, yang harus dihanyutkan, diaup, ditelan, dibakar habis oleh apinya Tuhan Allah. Jika sekarang perilaku binatang itu masih saja merajalela kita lihat, dan bahkan kita menjadi korbannya, gereja juga dirusaknya, penyebaran firman Tuhan juga diganggu, dihalang-halanginya. Tetapi kita yakini akan kuasa Tuhan, nanti mereka juga akan dibakar oleh Tuhan, dibersihkan, dihanyutkan, diaup oleh Tuhan sendiri, Bapak Ibu. Sekarang mereka kita lihat masih punya taring, masih hebat, masih berteriak-teriak menunjukkan giginya, taringnya, kehebatannya. Tetapi di hadapan Tuhan kelak mereka akan tunduk, angkat tangan, menyerah. Mari kita sabar menunggu kuasa Tuhan untuk meruntuhkan binatang-binatang yang merusak kebenaran, merusak keadilan itu, Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu, sabar menunggunya. Pengajaran yang ketiga, semuanya akan dinyatakan. Sudi doikun gabi patar. Setelah semua binatang dan kekuatannya dikalahkan oleh Tuhan tadi, akhirnya Yohanes kemudian mendengar suara nyanyian orang-orang yang sudah menang, yang martir tersebut tadi mengatakan, telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Ainung ngagabe patar akapanguhummu natigori. Ayat 4. Saudara, ini memberi kesadaran dan keteguhan hati bagi kita bahwa pada saat ini dalam hidup sehari-hari ini kebenaran itu seolah-olah masih belum nampak, masih terkubur, masih tersembunyi, seolah-olah juga kalah, Bapak Ibu. Di dunia ini kebenaran itu masih dibengkokkan. Dan yang bengkok itu masih bisa dan sering diluruskan. Nah, semua itu masih bisa direkayasa. Di dunia ini masih bisa terjadi, dan bahkan mungkin sering terjadi hal-hal yang tidak bisa diterima oleh iman. Tetapi dilakukan oleh banyak orang. Pemangku jabatan gerejawi seperti misalnya sintua, penatua, bahkan pemangku jabatan pendeta, ada yang terlibat dengan permainan-permainan. Bahkan mungkin juga permainan-permainan judi, main kartu, mau mabuk, mau main pukul terhadap istri, mau bermain serong, mau menyebut atau mengatakan kata-kata kotor yang tidak pantas, tidak layak disebutkannya, mau berbuat cabul, mau menipu, dan lain-lain. Tentu semua itu tidak kita inginkan terjadi tentunya, toh. Tetapi seperti kesaksian Yohanes di sini, semua bentuk-bentuk seperti itu kelak akan nyata, akan jelas nampak, akan diungkap. Iko di papatar debatado akahaurahun ni colmai. Saudara, disinilah kita diingatkan. Jangan ikut-ikutan kita dalam perilaku seperti itu. Jangan ikut bermain kegelapan itu, Bapak Ibu. Meskipun masih belum diungkap oleh Tuhan sekarang, nanti kelak akan terungkap oleh Tuhan. Jangan sampai kita dipermalukan oleh Tuhan lewat perilaku kita yang jelek itu. Mari kita jaga kekudusan diri kita, kekudusan pribadi kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya.
Lewat hidup kita yang kudus dan hidup kita yang terpelihara dengan baik, hidup yang menjadi berkat buat orang lain, maka kita menyanyikan kebesaran nama Tuhan. Kita sudah berkantate memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Itulah kantate kita, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Amin. Mari berkantate. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di pertanggungan Minggu Kantate 2 Mei 2021 dari kitab Wahyu pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 4 ini. Agar segala yang bernafas memuji Tuhan, Nasana marhosa memuji debata termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertanggungan di rumah masing-masing buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah saya sampaikan dan akan saya sebar, akan saya bagikan lewat YouTube dan berkati semua pendengar khotbah ini. Semoga khotbah ini menjadi pengajaran yang baik buat pendengarnya. Tuhan berkati juga hamba-Mu dalam persiapan khotbah berikutnya, dan semuanya saya peruntukkan demi kemuliaan kebesaran nama Tuhan Allah. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa.